menuju kelasnya nih, kita akan ada sedikit perkenalan atau pesan dari sponsor gitu ya bilangnya. Kita pertama mengenai jadwal webinar di minggu ini. Jadi teman-teman untuk di minggu ini kita tersisa di hari Jumat. Mungkin di teman-teman juga di hari Jumat ada yang mengikuti juga bootcamp kita ataupun juga ada yang ingin mengikuti webinar kita. Mungkin untuk di webinar kita itu mengenai kolaborasi bersama kreator dengan program afiliasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih paham lagi mengenai yang namanya program afiliasi bersama seorang konten kreator, itu bisa langsung join aja di kelas kita besok sore jam 4. Atau mungkin teman-teman yang juga sudah mendaftar dengan program bootcamp kita juga jangan lupa untuk ikut kelas di jam 2 siangnya, di mana kita akan kenali short video dengan cara berjualan di lewat video gitu. Jadi nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya mungkin untuk teman-teman juga untuk peserta yang seller-seller baru ataupun juga teman-teman lainnya yang sudah mulai berjualan juga tapi juga masih belum cukup lama gitu ya. Mungkin teman-teman kayak bingung nih, gimana sih cara saya untuk berjualan di TikTok Shop dan gimana juga proses-proses lainnya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ikutin nih step-stepping kita. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih belum pernah join ke program bootcamp kita, itu bisa langsung coba join aja ke program bootcamp kita yang mungkin nantinya akan diadakan dalam 1 bulan itu, periodenya adalah 2 minggu. Jadi nanti teman-teman tolong ikuti program bootcamp itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kita akan bahas tuntas, kita akan padat banget nih materinya. Jadi nanti teman-teman setelah mengikuti program bootcamp, setidaknya teman-teman tuh paham gimana sih cara berjualan di TikTok Shop. Lalu nantinya teman-teman juga bisa melakukan yang namanya refresh, ya nge-refresh lagi ilmu-ilmunya atau ngebahas lagi lebih dalam melalui program webinar kita yang diadakan setiap harinya. Jadi nantinya teman-teman tetap bisa update juga mengenai regulasi ataupun fitur-fitur terbaru yang ada di TikTok Shop. Oke, mungkin sebelum lanjut lagi, kita juga ada sedikit polls gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke arah untuk mengetahui kira-kira teman-teman tuh seberapa sih pemahamannya mengenai topik kita ataupun kelas webinar kita hari ini. Jadi nanti teman-teman tinggal klik-klik aja dan mudah banget nih. Jadi teman-teman nggak perlu mikir, ini benar-benar based on teman-teman untuk kelas webinar kita. Gitu. Jadi nggak perlu takut karena kita nggak ada sistem penilaian di sini. Oke, lalu pesan selanjutnya mengenai, yuk kita mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu lagi mengenai channel YouTube kita, di mana channel YouTube kita ini nantinya akan berisikan berbagai macam informasi, terutama mungkin mengenai juga tentang edukasi-edukasi informatif. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek lagi, di mana di channel YouTube kita itu punya namanya mini talk show, juga punya ada yang namanya short video. Teman-teman itu bisa langsung explore lebih lanjut melalui channel YouTube kita kalau memang misalkan teman-teman nggak punya waktu nih untuk ikutin webinar atau kira-kira lagi senggang, iseng pengen nonton sesuatu yang menarik, bisa langsung cek channel YouTube kita. Dan untuk linknya sudah dibagikan oleh teman saya, Kak David, itu mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube-nya. Oke, lalu kita juga punya nih teman-teman yang mana kita punya buku panduan. Buku panduan ini nggak cuma mengenai seller center. Jadi yang saat ini kita baru rilis gitu ya, ini adalah buku panduan edisi seller center, di mana teman-teman bisa belajar lebih lanjut mengenai seller center website kita. Jadi nanti teman-teman paham nih kira-kira fitur apa aja sih yang ada di seller center kita, dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di buku panduan. Dan buku panduan ini bisa teman-teman download ataupun teman-teman baca lagi di Linktree /edukasi TikTok Shop. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja di situ dan banyak banget buku panduannya, nggak cuma buku panduan seller center. Teman-teman nggak paham tentang pelanggaran, di situ kita juga punya buku panduan violation ataupun tentang pelanggaran. Jadi teman-teman bisa feel free untuk baca ataupun nge-download yang namanya buku panduan tersebut. Oke, lalu teman-teman juga mungkin kalau tadi sudah ada buku panduan gitu ya, channel YouTube, lalu teman-teman itu juga bisa baca yang namanya Seller Academy. Di mana Seller Academy ini merupakan salah satu portal, bukan portal berita ya, portal edukasi bilangnya.
portal edukasi yang dimana nantinya teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi, lebih aktual, lebih up to date banget gitu ya. Teman-teman feel free buat buka yang namanya Seller Academy. Dan ini teman-teman juga bisa akses melalui Seller Apps juga, di mana nantinya akan berisikan ya balik lagi regulasi, fit, ataupun juga info-informasi lainnya yang teman-teman bisa kan saat berjualan di TikTok Shop. Mungkin nanti juga ada teman saya yang akan membagikan linknya, dan teman-teman bisa langsung klik linknya aja. Oke, lalu kita juga punya nih teman-teman yang namanya komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia, di mana komunitas ini bernama TikTok Hood. Teman-teman bisa feel free bisa join juga di grup Facebook ataupun grup LAR. Kalau grup Facebooknya teman-teman bisa coba scan barcode, atau teman-teman coba bisa juga capture atau tangkap gitu ya, tangkap yang QR code yang ada di layarnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih mau masuk di grup Facebook ataupun di grup LAR. Kalau di grup Facebook, teman-teman punya benefit di mana kalau teman-teman join, teman-teman bisa nonton lagi video-video rekaman atau recording kelas webinar kita ataupun kelas-kelas kita lainnya yang diadakan juga oleh tim TikTok. Di grup LARK, di mana LARK ini, saya sambil di next, oke. LARK ini merupakan salah satu media aplikasi gitu ya teman-teman, seperti messenger apps, di mana teman-teman tinggal buat aja akun teman-teman untuk create akunnya sendiri menggunakan emailnya teman-teman, lalu nanti teman-teman bisa scan QR code, lalu nanti teman-teman bisa scan juga nih, nanti akan diminta mengenai shopcode. Shopcode mungkin untuk teman-teman yang masih belum paham, shopcode itu awalnya diawali dengan IDL, kalau untuk di toko di Indonesia ya teman-teman. Jadi nanti isikan saja shopcode-nya, lalu nanti teman-teman bisa langsung bergabung di grup LARK-nya TikTok Hood. Dan balik lagi, grup LARK TikTok Hood ini juga banyak juga benefitnya untuk teman-teman seller. Jadi nanti teman-teman diharapkan juga bisa langsung join. Maaf. Oke, sebelum kita mulai webinar ya, mungkin teman-teman juga saya infokan kembali kalau memiliki pertanyaan, bisa langsung isikan saja pertanyaannya di kolom Q&A, yang dimana kolom Q&A ini fungsinya balik lagi untuk pertanyaan, lalu nantinya teman-teman bisa coba untuk kalau untuk interaksi ataupun untuk kayak ngobrol juga, itu teman-teman bisa langsung isikan di kolom chat. Dan mohon perhatikan teman-teman, bukan jangan ya, kita sarankan untuk tidak merubah namanya teman-teman menjadi anonimus. Jadi gunakan juga nama, setidaknya nama panggilan teman-teman, biar nantinya kita ada interaksi langsung nih antara pembicara dengan teman-teman jika memiliki pertanyaan yang lebih lanjut. Oke, lalu yang terakhir mungkin jangan lupa untuk join di komunitas resmi TikTok Hood. Oke, untuk pesan webinarnya mungkin sudah sampai sini dulu. Kita panggilkan pembicara kita hari ini dari Kak Arsyad. Halo Kak Arsyad. Halo Sigit, kedengeran ya Oke, Kak suaranya? Arsyad. Aman-aman, Kak. Koneksi aman ya, Kak ya? Mudah-mudahan aman ya. Cuman kayaknya Oke. gue bakal minta tolong lu bisa bantu present aja ya. Boleh, Takutnya boleh. ini soal. Sip, sip. Boleh. Oke. Saya nanti akan bantu present gitu ya, Kak Arsyad. Mungkin sedikit aja nih, Kak Arsyad. Kira-kira hari ini kita bakal fokusnya kemana sih, Kak Arsyad? Dari Nah, fitur oke. promotion tools-nya? Ya, jadi hari ini kita bakal bahas fitur-fitur promosi seller, itu berarti promosi yang bisa dibikin seller sendiri dari seller center, yang kira-kira ini bisa bantu customer pelanggan-pelanggan dari teman-teman seller ini untuk belanjanya juga jadi lebih banyak. Nah, jadi ada Oke. beberapa tips nanti yang bakal kita kasih tahu juga lah. Gitu. Sip. Jadi kayak rada bikin rada maksa. Nggak rada maksa juga ya, Kak Arsyad ya. Jadi lebih menggiurkan ya. Lebih Betul, menggiurkan para betul, buyer ya. betul. Sehingga secara tidak sadar agak memaksa. Nah, ada beberapa, Oke. ada beberapa Oke, tips-tips mungkin yang ini gitu. teman-teman seller juga bisa langsung aplikasikan nanti mungkin setelah mendengar materi juga dari Kak Arsyad. Ini sembari saya share juga. Oke, sudah kelihatan kah dari Sudah, Kak Arsyad sendiri? sudah. Sudah aman ya. Sebentar saya agak agak kagok sebentar ya, Kak Arsyad. Oke, Oke, sudah full silakan Kak screen. Arsyad. Oke, makasih banyak Sigit waktunya. Selamat sore teman-teman seller. Nama saya Arsyad, saya dari tim produknya TikTok Shop. Pada hari ini akan jelasin beberapa hal dari fitur-fitur seller promosi dari seller. Boleh next?
Sebentar, Sigit, kayaknya deck-nya bukan yang ini deh. Atau aku coba present ya? Oke, boleh Kak Arsyad. Mungkin dari Kak Arsyad bisa juga coba. Mohon maaf teman-teman, mungkin mohon ditunggu Hah, sebentar. Oke, kelihatan ya? kelihatan Kak Arsyad. Full screen nggak ya? Oke, full screen sudah aman. Full screen ya? Oke, Iya. Oke, sorry, ada teknis sedikit. Oke, jadi sebenarnya topiknya ini kenali fitur promosi di TikTok Shop dan buat buyer belanja lebih banyak. Nah, Oke, Oke, agendanya akan kita bahas dalam 3 bagian yang berbeda. Yang pertama itu sedikit penjelasan sebenarnya fitur promosi penjual itu apa sih dan apa aja sih. Terus yang kedua, kita akan bahas 3 fitur promosi penjual yang kita rekomendasikan untuk teman-teman seller di sini untuk bikin. Dan yang ketiga adalah sedikit aturan-aturan untuk logika perhitungan dari promosi-promosi yang ada. Karena kan kita juga ada subsidi-subsidi dari TikTok Shop ya. Jadi ini gimana sih kalau misalnya kita bikin promosi juga, terus nanti apakah customer bisa tetap pakai subsidi dari platform, dan juga ada materi-materi lainnya yang kita anggap relevan. Oke, Oke. Untuk yang pertama, kita akan bahas apa sih yang disebut sebenarnya fitur promosi penjual. Nah, fitur promosi penjual itu adalah fitur yang bisa digunakan oleh seller, diakses dari seller center untuk membuat potongan harga atau promosi diskon ongkos kirim. Gitu. Nah, jadi kita nanti bakal bedah apa aja sih manfaatnya setiap fitur promosi. Terus nanti juga ada gambaran-gambaran dari perjalanan pengguna. Jadi kalau misalnya dari pengguna itu ngelihat dari aplikasi itu seperti apa sih. Terus rekomendasi pembuatan, dan juga ada tips sukses dari penjual-penjual TikTok Shop yang sebelumnya udah pakai fitur promosinya dan berhasil meningkatkan penjualannya. Oke, nah mengapa sih perlu membuat promosi? Nah, selain meningkatkan penjualan, promosi ini juga bisa meningkatkan interaksi dengan pengguna. Jadi karena kita tahu ya kalau di TikTok Shop ini kan mungkin beberapa teman-teman di sini juga jualannya lebih kencang lewat live stream. Nah, untuk gimana sih supaya live streamnya itu juga semakin menarik, yang nonton makin banyak, yang komen makin banyak. Nah, ini juga bisa di salah satunya bisa menggunakan fitur promosi dari TikTok Shop gitu. Jadi kita bisa meningkatkan interaksi, meningkatkan jumlah penonton dan interaksi dalam sesi live, meningkatkan konversi, meningkatkan, ini maksudnya konversi itu kita ngitungnya dari orang-orang yang nonton atau yang ngelihat produk kita, yang jadi order itu berapa sih. Nah, itu yang disebut konversi. Nanti harapannya dengan menggunakan fitur promosi untuk konversi ini juga bisa lebih ditingkatkan. Nah, yang terakhir adalah nilai pesanan. Yang disebut nilai pesanan itu maksudnya membuat pengguna untuk belanja lebih banyak sehingga pesanan yang dibuat itu nilainya lebih besar. Mungkin pelanggan-pelanggan itu cuma check out satu barang yang harganya katakanlah 50.000. Jadi karena kita pakai fitur promosi, mereka jadi beli lebih banyak. Jadi misalnya jadi beli 3 item, jadi satu pesanan yang biasanya cuma 50.000, nanti ada beberapa pesanan yang jadi 100.000 atau 150.000 karena pelanggan jadi belinya nggak cuma satu, jadinya beli 2 atau sekaligus 3. Seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi penggunaan dari salah satu fitur kita yang namanya voucher. Voucher itu ada yang namanya voucher interactive live. Jadi nanti kalau diaktifkan itu nanti ada icon-icon di sini, di mana ada waktu mundur. Jadi si voucher ini baru bisa diklaim ketika pelanggan ini yang nonton live stream nonton selama 1, 3, atau 5 menit. Gitu. Jadi kalau kita lihat di contohnya di sini ada waktu mundurnya 5 menit. Jadi dari pelanggan sendiri atau penonton itu harus nunggu dulu nih 5 menit baru dia bisa dapat voucher ya. Jadi yang stay jadi penonton di live streaming itu juga durasinya juga jadi lebih banyak. Dan harusnya kalau misalnya nonton juga lebih lama, lebih banyak, dapat voucher pula. Nah, ini harapannya
juga jadinya belanja. Oke, nah kita akan langsung bedah satu-satu dari 3 fitur promosi penjual yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu beli banyak lebih hemat. Yang kedua nanti ada voucher, dan juga yang ketiga nanti ada diskon biaya pengiriman. Oke, langsung aja masuk ke beli banyak lebih hemat. Jadi untuk beli banyak lebih hemat itu adalah jadi teman-teman seller ini bisa bikin promosi beli X diskon 2%. Katakanlah beli 2 diskon 5% atau beli 3 diskon 7%. Nah, ini untuk meningkatkan rata-rata nilai pesanan. Kenapa perlu membuat? Karena ini kita ngasih diskon ke pelanggan, cuman mereka harus beli lebih dari 1 item dulu. Jadi ini meningkatkan item per pesanan. Gimana caranya? Dengan mengatur jumlah item minimum untuk mendapatkan diskon. Seperti yang tadi, contohnya beli 2 diskon 5%. Kira-kira gitu. Nah, ini peruntukannya seperti apa? Jadi, selain untuk memang meningkatkan konversi penjualan dan item per pesanan secara umum, ini juga bisa digunakan untuk, katakanlah teman-teman seller ini pengen cuci gudang. Jadi misalnya ada beberapa produk yang stoknya udah tinggal sedikit, terus mau dikeluarin aja. Jadi nanti bisa diakalin dengan membuat promosi beli banyak lebih hemat. Nanti produk-produk yang mau dicuci gudang ini nanti dipilih barengan dengan katakanlah produk-produk baru atau produk-produk laris. Jadi nanti harapannya para pelanggan juga, selain membeli barang yang emang laku atau baru, nanti juga mungkin kepikiran, apa mungkin sekalian beli produk yang ini mau dicuci gudang kali ya. Jadi nanti bisa dibeli berbarengan. Jadi harapannya nanti barang-barang yang sudah lama atau stok yang sudah lama tersebut juga nanti akan ikutan laku. Dan yang kedua itu juga untuk penawaran untuk produk lain. Jadi ini juga bisa digunakan untuk gimana caranya menawarkan ke pelanggan itu beli dari lebih dari 1 item. Katakanlah teman-teman seller di sini jualan kaos t-shirt untuk pria, mungkin nanti mungkin juga teman-teman seller juga jualan celana pria, jadi nanti bisa sekalian ditawarin. Jadi yang beli kaos bisa beli celana. Nah, itu juga nanti itu bisa juga diaplikasikan ke kategori-kategori lain ya, mungkin ke yang jualan produk personal care, mungkin kayak bisa mengelompokkan sabun dengan sampo, itu juga bisa. Jadi bisa dikelompokkan produk-produk yang berhubungan dalam satu promosi yang sama. Jadi gunanya kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dari sisi pelanggan, mereka akan lihatnya seperti ini. Jadi dari halaman toko itu nanti bisa kelihatan nih, ada tulisannya beli 2 diskon 5%, atau ketika live stream untuk barang-barang yang disematkan itu juga terlihat. Ini kan barang yang disematkan nih, nanti kelihatan tuh beli 2 diskon 5%. Lalu di troli belanja ini juga ada visibility-nya. Kita bisa lihat di sini ada beli 2 diskon 5%, beli 3 diskon 7%. Jadi katakanlah di sini cuma kepilih 2, jadi sebelum mereka nanti akhirnya check out lagi, jadi nanti bisa aja jadi mereka kepikiran apa beli 1 lagi kali ya buat dapetin diskon lebih banyak. Terus nanti ini detail check out-nya setelah diskon diterapkan, bisa terlihat nanti jatuhnya ini masuk ke dalam diskon dari penjual. Atau nanti di tas belanja live, ini kalau misalnya dari live stream itu diklik nih keranjang oranye, nanti juga bisa kelihatan promosi-promosi apa aja sih yang ada di produk ini. Jadi sebenarnya nggak cuma beli banyak lebih hemat gitu. Oke. Nah, untuk rekomendasi penggunaan ini bisa diatur. Pokoknya sih sebenarnya kuncinya itu dalam pemilihan produknya. Jadi untuk bikin belanja lebih banyak, beli banyak lebih hemat ini kan diskonnya itu rata untuk semua produk yang dipilih. Jadi sarannya dari kita itu adalah memilih produk yang mirip, berhubungan, tapi dengan range harganya itu dekat-dekatan. Jadi nggak terlalu jauh.
Karena kalau misalnya terlalu jauh, nanti kita pasang diskon 5%, tapi kan jatuhnya beda ya. Kalau kita ngasih diskon 5% untuk barang yang harga 50.000 sama barang yang 150.000. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu jomplang, mungkin nanti bisa diatur-atur lagi dari margin-margin barangnya. Terus nanti juga bisa bikin promosinya ini dalam 2 tingkatan. Jadi nggak cuman beli 2 diskon 5%, tapi nanti ada tingkatan yang keduanya. Seperti contoh di sebelah kanan. Jadi beli 2 diskon 3%, dan juga beli 3 diskon 5%. Ini kenapa? Ini tadi seperti yang saya tadi tunjukkan waktu saat check out, kan kelihatan semua itu kayak apa aja sih promosi beli banyak lebih hemat yang emang aktif. Jadi kalau misalnya ada beberapa tingkatan kan, jadi dari pelanggan sendiri jadi merasa kepikiran mungkin ya, apa tambah satu lagi ya dapat diskon. Jadi nanti mungkin bisa belanja lebih banyak jadinya. Terus yang ketiga, jangan lupa atur anggaran promosi. Nah, kalau untuk beli banyak lebih hemat, teman-teman seller di sini bisa langsung atur budgetnya berapa. Misalnya mungkin untuk promosi yang ini atur budgetnya mau 150.000 aja, jadi bisa diatur, ditulis 150.000. Terus bisa diaturnya kecil dulu, kalau misalnya baru pertama kali bikin, mungkin bisa nanti dilihat apakah pengeluarannya seberapa, apakah para pelanggannya antusias untuk memakai promosinya. Bisa diatur kecil dulu, karena nanti kalau misalnya emang budgetnya kurang, itu sangat mudah, nanti bisa ditambahin aja. Nah, kalau misalnya bikin promosi ini untuk diskon harian, mungkin rekomendasinya itu jangan membatasi jumlah promosi terlalu satu per customer, soalnya nanti kalau cuma dibatasin sekali kan, hari ini beli, misalnya minggu depan mau beli lagi, jadi nggak dapat lagi promonya. Gitu. Itu mungkin rekomendasinya. Cuman ini kita kembalikan lagi dengan teman-teman seller ini, marginnya seperti apa, terus barang yang dijual itu apa, terus biasanya ngasih promosinya itu kapan. Nah, itu juga bisa nanti diatur-atur lagi. Seperti itu. Ini salah satu kisah sukses dari seller TikTok Shop yang udah pakai dan juga berhasil meningkatkan konversi dan juga AOV. AOV itu maksudnya nilai pesanan. Jadi ini ada seorang seller dari kategori produk kecantikan. Ini salah satu top seller dari TikTok Shop. Dia 50% penjual teratas di kategori produk kecantikan. Jadi tujuannya itu dia pakai beli banyak lebih hemat itu untuk meningkatkan tingkat konversi untuk produk yang perputarannya rendah. Maksudnya perputaran rendah ini barangnya kurang laku. Jadi untuk strateginya itu adalah dia bikin promo beli banyak lebih hemat untuk set produk yang terdiri dari produk laris dan juga produk yang kurang laris. Dan dia mempromosikannya saat live dengan diskon berjenjang. Diskon beli 3, diskon 5, beli 5, diskon 8. Dan dia juga membatasi pembeliannya 1 kali per pelanggan untuk pengendalian biaya. Hasilnya cukup baik, tingkat konversi dari live streaming yang dilakukan ini dibandingkan dengan live streaming yang dia nggak menggunakan promosi ini meningkat juga sekitar 21%, dan juga nilai rata-rata pesanannya itu naik sekitar 32%. Oke. Lanjut ke fitur kedua, yaitu voucher. Nah, untuk voucher penjual, kita sekarang bisa dikatakan punya 3 jenis voucher yang berbeda lah untuk meningkatkan interaksi, konversi, dan juga nilai pesanan. Yang pertama itu ada voucher umum. Voucher umum ini seperti voucher-voucher yang dibuat pada umumnya ya. Jadi dari customer juga bisa lihat dari halaman-halaman umum seperti halaman toko, halaman detail produk, atau dari saat live, saat short video. Nah, ini cocok untuk promosi harian, untuk produk baru juga bisa, dan bisa juga untuk cuci gudang. Dan yang kedua ada yang namanya dengan voucher interaktif live tipe ikuti host. Nah, ini voucher ini khusus untuk pengikut baru atau pengguna baru. Dan yang ketiga itu adalah voucher interaktif live dengan tipe untuk tugas nonton live. Ini yang di halaman kedua tadi. Yang ini
voucher yang bisa diklaim kalau misalnya pelanggan itu atau penonton dari live stream itu nonton dulu. Bisa diatur untuk 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Oke, kita langsung aja lihat detailnya seperti apa. Yang pertama itu untuk voucher umum. Ini bisa diatur untuk seluruh toko atau beberapa produk aja, bisa diklaim dan langsung digunakan oleh pengguna dari halaman publik. Kenapa sih perlu membuat voucher umum? Ini tujuan terbesar itu untuk meningkatkan nilai pesanan. Caranya sih gimana sih meningkatkan nilai pesanan? Nanti bisa ditetapkan jumlah pembelanjaan minimumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya jumlah pembelanjaan minimum itu di set lebih tinggi sedikit dari harga barang, jadi untuk menggunakan voucher tersebut, mau nggak mau pelanggan itu harus beli barang yang lain. Gitu. Jadi setelah dibeli barangnya, misalnya jadi 2 barang, dapat diskonnya, nah nanti hasilnya nilai pesanan dari pelanggan toko teman-teman seller di sini itu bisa meningkat. Nah, ini cocoknya untuk produk baru. Jadi produk barunya mungkin butuh pengenalan, butuh traffic lebih banyak. Jadi kita kasih voucher buat memasarin produk baru. Dan yang kedua itu untuk diskon keseluruhan aja. Nah, ini untuk menawarkan promosi harian atau saat kampanye mungkin emang ada voucher yang emang ada. Jadi ini bisa juga digunakan gitu. Nah, voucher umum itu bisa dilihat dari halaman-halaman berikut ini oleh pengguna. Yang pertama dari live stream. Dari live stream itu bisa dilihat sama di produk yang disematkan. Terus dari tab belanja di feed-nya itu, kalau misal di scroll-scroll ke bawah, kalau memang ada vouchernya itu nanti ada penanda seperti ini. Lalu di halaman toko, bila modul voucher diaktifkan, itu nanti voucher-voucher yang aktif dari toko teman-teman seller ini akan muncul di paling atas. Lalu di halaman detail produk, kata jika produk ini ada voucher yang bisa digunakan untuk produk tersebut, nanti akan ada lambang voucher sebelum harga asli dan juga ada kelihatan potongannya berapa persen sih kalau misalnya vouchernya ini diklaim dan digunakan. Dan yang terakhir ini bisa dilihat juga dari tas belanja live. Di tas belanja live ini kalau keranjang kuningnya diklik, nanti di atas produk-produk yang emang ada di live stream ini nanti muncul voucher-voucher, semua voucher yang bisa digunakan untuk produk ini. Ada bakal kecampur sama subsidi TikTok Shop juga, ada voucher yang dibuat dari teman-teman seller juga. Jadi nanti dari pelanggannya juga mungkin jadi lebih tertarik untuk belanja karena dia bisa ngeliat oh vouchernya banyak ya, gitu. Jadinya lebih semangat lagi untuk belanja. Oke, untuk rekomendasi penggunaan. Nah, ini pertama atur pembelanjaan minimum penggunaan voucher Anda sebesar 1,2 atau 1,5 kali lebih tinggi dari rata-rata nilai pesanan atau dari AOV, Average Order Value. Ini gimana sih cara tahunya? Dan apa sih yang dimaksud dengan nilai rata-rata nilai pesanan itu ngitungnya seperti apa? Ini untuk menghitungnya ini bisa dilihat di Seller Center lalu ke data Kompas. Nanti bisa dilihat jadi ada matriks-matriks untuk seperti penjualan, product view, lalu ada berapa pembeli yang beli, dan juga ada berapa order. Nah, nanti ini AOV atau nilai rata-rata pesanan atau nilai pesanan ini bisa dihitung dengan rumus penghasilan dibagi dengan order. Jadi kita tahu setiap order itu berapa sih penghasilannya. Nah, dari sana nanti kita bisa kalikan 1,2 atau 1,5 kali lebih tinggi dari sana, dan itu nanti bisa dijadikan untuk nilai pembelanjaan minimum. Gitu. Nah, lalu setelah kita tadi hitung-hitung sedikit untuk mendapatkan nilai pesanan, nah ini nanti dijadikan nilai minimum belanja saat mengatur voucher, dan juga jangan lupa nah, jangan bikin satu voucher aja, bikinlah voucher beberapa. Jadi nanti dari sisi pelanggan itu vouchernya ada banyak dan bertingkat. Jadi dengan demikian nanti kalau dari customer nanti bisa melihat, oh vouchernya katakanlah ada 3 seperti contoh di sebelah kanan, ada yang jenis rendah, sedang atau tinggi. Bedanya di mana? Bedanya itu dari minimum pembelanjaan dan juga
diskonnya berapa gitu. Jadi mungkin yang rendah mungkin pembelanjaannya itu hanya lebih tinggi sedikit ya dari asumsi AOV toko, misalnya katakanlah tokonya ini per pelanggan biasanya check out 45 ribuan lah. Nah, nanti bisa dibikin diskon yang rendah, diskonnya cuma 2.500, tapi pembelanjaan minimumnya itu 50.000, jadi kira-kira diskon 5%, atau habis itu nanti bisa dibuat lagi voucher, pembelanjaan minimumnya lebih tinggi, katakanlah 60.000, tapi diskonnya lebih tinggi, diskonnya 5.000 rupiah. Nanti juga bisa dibuat voucher yang tinggi, pembelanjaan minimumnya lebih dari 2 kali lipat dari asumsi nilai pesanan toko Anda. Nah, nanti diskonnya bisa ditaruh di sekitar 10%. Gitu. Jadi gunanya apa sih ada voucher bertingkat? Nah, ini sebenarnya sama aja kayak beli banyak lebih hemat yang tadi, kita bikin bertingkat. Jadi untuk mempengaruhi pelanggan lah untuk belanja lebih banyak, karena dia ngelihat, oh bisa dapat diskon lebih banyak nih, tapi harus belanja minimumnya belum nyampe, jadi ya udah deh beli barangnya satu lagi, jadi dapat voucher, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk kisah sukses dari penjual. Jadi ini ada seller elektronik, dia jualan alat rumah tangga, dia salah satu top seller juga di TikTok Shop. Dan dia itu tujuannya bikin voucher untuk meningkatkan rata-rata nilai pesanan dan jumlah barang per pesanan. Jadi strategi yang disiapkan itu dia bikin voucher berjenjang sama yang tadi kayak saya jelasin, dan dia buat berjenjang itu berdasarkan harga rata-rata satuannya. Nah, kalau harga rata-rata satuan ini sedikit berbeda ya dengan nilai rata-rata pesanan. Kalau harga rata-rata satuan mungkin ini juga approach ini juga bisa dilakukan. Jadi mungkin teman-teman seller kan mungkin nanti bisa dilihat dari stok-stok yang ada di TikTok Shop ini rata-rata harganya berapa, terus yang laku itu biasanya barang-barang yang mana dan pada harga berapa ya. Jadi misalnya katakanlah harga satuannya itu di toko ini bervariasi lah. Dia punya dari 174.000 sampai 348.000. Jadi dia bikin 2 voucher yang bisa cover variasi harga tersebut. Jadi voucher yang pertama dia bikin diskonnya itu 17 ribuan dengan belanja minimum 348.000, dan juga voucher yang kedua itu diskonnya 2 kali lipat dari voucher yang pertama, 34.800, tapi minimum belanjanya itu di 523.000. Gitu. Jadi yang biasa beli harga 174 ribuan harus beli barang satu lagi, dan orang-orang yang biasanya beli harga barang 348 ribuan, dia bisa dapat diskon yang pertama, tapi kalau misalnya mau dapat diskon yang lebih tinggi, dia harus beli satu barang lagi. Gitu. Hasilnya cukup memuaskan, dari nilai rata-rata pesanan itu naik 80%, jadi terbukti efektif untuk mempengaruhi pelanggannya untuk beli lebih banyak, dan juga item per pesanan itu nambah 100%. Jadi yang biasanya beli satu, bisa beli satu, karena pakai voucher jadinya sekalian langsung beli dua. Kurang lebih seperti itu cara membacanya. Oke. Nah, ini untuk contoh yang kedua, dia juga seller elektronik. Terus, nah dia strateginya ini, dia pengen setiap hari itu selalu punya promosi. Jadi dia punya strategi untuk promosi harian dan juga promosi untuk khusus periode kampanye. Nah, jadi nanti untuk harian atau hari non kampanye dia bikin voucher dengan diskon kecil, mungkin di bawah 10%, dan juga untuk saat kampanye dia bikin voucher yang lebih besar dari non kampanye. Gitu, hingga 12%-an. Jadi ini strateginya itu sebenarnya gimana caranya memperlihatkan ke pelanggan kalau toko saya tuh selalu promosi loh, gitu. Jadi dan kalau misalnya lagi kampanye, diskon saya juga lebih gede. Jadi customer juga ngerti lah kalau misalnya emang mau beli mungkin bisa nunggu sampai kampanye, tapi kalau misalnya belum kampanye pun tokonya juga ada diskon. Jadi pelanggan mindsetnya jadi bisa, oh yaudah deh emang dia emang di setiap harian juga diskon, jadi beli aja lah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah yang kedua itu adalah voucher live interaktif. Bedanya dengan voucher yang tadi, kalau voucher yang tadi kan sekali bikin
langsung muncul tuh di mana-mana. Nah, kalau untuk voucher live interaktif, dia itu eksklusif untuk live stream aja. Dan setelah dibikin, itu nanti harus disetting lagi. Gitu. Jadi, distribusikan voucher di sesi live dengan mengatur tugas follow host atau menonton untuk mengklaim. Jadi bedanya untuk voucher live interaktif ini, selain dia eksklusif hanya untuk di live stream, dan juga harus disetting dulu sebelum atau pas live stream, teman-teman seller juga bisa ngatur tugas sebelum voucher ini bisa diklaim. Jadi gunanya apa? Bisa untuk menambah pengikut, karena ada yang bisa tugas untuk follow host kan. Jadi pelanggan tuh atau yang nonton harus follow dulu sebelum bisa dapetin vouchernya. Karena biasanya semakin banyak follower itu nanti hariannya nanti untuk yang nonton juga lebih banyak, dan juga nambah durasi nonton live. Jadi ini soalnya kalau misalnya yang nonton live itu lebih banyak dan juga lebih lama, ini juga lebih lagi meningkatkan kemungkinan barang-barang untuk di check out. Jadi untuk tugas menonton itu bisa diatur 1 menit, 3 menit, atau 5 menit sebelum bisa diklaim dan digunakan oleh pelanggan. Penentukan tentu saja untuk sesi live stream. Jadi nanti bisa saat live stream nanti bisa diatur sebelum atau pas live stream. Terus nanti bisa juga diatur tugas-tugasnya seperti itu. Nah, ini kelihatannya dari sisi pengguna atau dari yang nonton live stream. Bisa waktu live stream itu nanti ada icon khusus di sebelah kiri atas. Terus nanti waktu diklik bisa ada pop-up seperti ini. Lalu kalau misalnya nanti diklik di icon yang ini diklik, nanti ini bisa juga kelihatan voucher-voucher apa sih yang lagi aktif itu. Terus kalau misalnya yang diatur itu adalah voucher nonton, ketika mau diklaim, nanti dia akan muncul seperti ini. Nonton dulu ya 5 menit, nanti baru dapetin vouchernya gitu. Jadi tombol klaimnya itu masih abu-abu kalau misalnya waktu hitung mundurnya ini masih aktif. Ketika setelah 5 menit, baru deh tombol klaimnya ini bisa dipencet. Dan yang ini, yang terakhir itu adalah kalau misalnya yang diatur itu tugas untuk mengikuti atau nge-follow hostnya. Jadi ini kelihatan di sini. Jadi kalau mau klaim atau ya untuk mau ngeklaim itu ikuti dulu. Jadi ada ikuti untuk mengklaim. Jadi yang nonton klik dulu, terus nanti dia bisa harus klik follow dulu, baru dia bisa balik lagi ke halaman ini untuk klaim vouchernya untuk selanjutnya digunakan. Oke, terus untuk rekomendasi penggunaannya, nah kita saraninnya kalau misalnya emang mau pakai voucher live interaktif saat live stream, bikin vouchernya jangan cuma 1. Jadi bisa bikin vouchernya sekaligus 2 atau mungkin 3, sehingga nanti hostnya itu bisa langsung distribusin beberapa voucher dengan tugas yang berbeda waktu saat live stream. Gitu. Jadi mungkin bisa dibikinnya kayak gini. Kita bisa bikin 1 voucher yang minimum belanja rendah, terus diskonnya juga kecil aja. Nah, ini bisa digunakan untuk tugas ikuti host. Kenapa gitu? Karena ini ibaratnya kayak voucher selamat datang lah untuk panglaris. Jadi untuk penonton-penonton baru, follow dulu, nanti dapat voucher, terus jadinya terpacu untuk belanja untuk pertama kali di toko teman-teman seller, terus nanti mungkin kalau misalnya habis belanja, mungkin dia bakal balik lagi untuk beli lagi. Gitu. Terus mungkin yang voucher yang kedua, minimum belanjanya sedang, tapi untuk produk tertentu aja yang ditawarkan selama live stream. Ini mungkin untuk voucher dengan tugas menonton live. Jadi mungkin kan waktu live stream kan teman-teman seller atau hostnya itu kan lagi jelasin suatu barang. Nah, habis barangnya dijelasin, itu mungkin nanti bisa didistribusiin tuh vouchernya, suruh nonton. Nah, nanti setelah selesai waktu nontonnya, nanti vouchernya diklaim. Nah, nanti voucher yang diklaim itu hanya bisa dipakai untuk barang yang tadi baru aja dijelasin. Mungkin bisa seperti itu juga strateginya. Terus nanti yang ketiga, bisa bikin voucher minimum belanja tinggi dengan diskonnya yang agak besar dengan jumlah terbatas. Ini mungkin untuk voucher yang live streaming tanpa diatur tugas. Jadi
tanpa syarat vouchernya langsung bisa diklaim. Mungkin kalau voucher yang ini mungkin lebih untuk gimmick aja sih, jadi nanti saat live stream ini bisa dikasih tahu ke yang nonton, kita punya voucher sebesar ini loh. Terus nanti bisa mungkin bilang nonton terus ya, nanti bakal ada voucher. Cuman nggak usah banyak-banyak, ini kan cuma gimmick. Nah makanya supaya lebih aman lagi, karena ini voucher diskonnya agak gede, minimum belanjanya ditinggiin aja. Jadi bisa lah strategi-strategi kayak gitu yang bikin interaksi dengan yang nonton juga semakin seru gitu ya. Terus nanti jangan lupa yang terakhir, saat mendistribusikan voucher ini juga harus diinfoin nih sama yang nonton. Jadi jangan, supaya nanti yang nonton juga terbiasa untuk nungguin vouchernya dan juga ngeklaim vouchernya. Jadi kan ini lumayan baru ya. Jadi mungkin yang nonton juga belum tahu-tahu amat ini ikon apa sih, ada hitung mundur. Jadi jangan lupa sambil diedukasi ke yang nonton. Gitu. Kalau misalnya ini kita mau kasih voucher, jangan lupa nonton dulu ya baru diklaim dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Oke, dan ini contoh kisah suksesnya. Jadi ada seller yang jualan pakaian muslim. Dia itu strateginya memanfaatkan voucher live interaktif dengan tugas nonton. Jadi dia nawarin diskon menarik, lumayan hingga 16%, lumayan gede ya. Ini dalam bentuk voucher live interaktif. Lalu dia nantapin tugasnya ini saat live stream dan juga disampaikan ke penontonnya. Mereka bisa klaim voucher eksklusif, tapi dia harus nonton dulu. Gitu. Jadi dengan strategi ini, si live stream dari toko ini tuh durasi menonton live per penggunanya itu naik 70 detik. Gitu. Jadi yang tadinya biasanya orang-orang yang nonton live stream cuma 50 detik, habis itu langsung keluar, karena dia menggunakan voucher ini, yang nonton jadi lebih banyak. Seperti itu. Oke, voucher sudah selesai. Saya akan masuk ke fitur promosi penjual yang akan kita bahas hari ini yang terakhir, yaitu diskon biaya pengiriman. Nah, diskon biaya pengiriman itu apa sih? Nah, ini tuh kalau tadi kan kayak voucher atau beli banyak lebih hemat, yang kita diskon itu kan harga barangnya. Nah, kalau misalnya diskon biaya pengiriman, yang kita diskon itu adalah biaya ongkirnya. Mengapa perlu dibuat? Ini yang pertama, yang paling penting juga untuk meningkatkan visibilitas. Karena kalau misalnya punya bikin promo diskon biaya pengiriman, ini kemungkinan besar untuk mendapatkan logo free shipping-nya ini lebih tinggi, dan juga bisa kemungkinan untuk masuk di feed shop tab atau tab belanja itu juga kemungkinannya jadi lebih besar. Nah, ini untuk meningkatkan efisiensi penjualan, khususnya untuk kalau misalnya teman-teman seller bikin punya produknya itu dimensinya besar, dan juga misalnya katakanlah yang beli biasanya jauh-jauh nih. Gitu. Nanti ini kalau misalnya emang kayak gini bisa dibuat promo diskon biaya pengiriman, lalu nanti bisa di-set promosi pertujuannya dan juga dimensi produknya ini untuk yang seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya yang beli jauh-jauh, biar efisien juga, nanti budgetnya nggak jebol. Nanti ini bisa banyak pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan untuk jadi kita tetap nawarin free shipping ke customer, tapi juga dengan cost yang cukup terkontrol gitu. Nah, ini bisa ditemukan ya sama bisa dilihat di mana-mana di tab belanja. Nah, ada logo free shipping. Terus nanti pas live stream juga ada logo free shipping, terus nanti di halaman detail produk, terus pas check out juga kelihatan kalau ini free shipping, dan juga di tas belanja live. Nah, jadi ini ada kisah sukses juga dari seller pakaian wanita. Nah, dia itu sebenarnya pengen meningkatkan konversi toko secara keseluruhan. Jadi karena dia itu barang-barangnya kan si seller ini jual barang-barang yang cukup murah, jadi dia itu nawarin untuk pelanggannya supaya beli lebih banyak biar dapetin free ongkirnya gitu. Karena kalau misalnya bikin promo diskon pengiriman, biaya pengiriman itu juga bisa diatur.
Jadi untuk mendapatkan free shipping harus katakanlah belanja minimum berapa, atau belanjanya harus 2 item dulu atau 3 item baru dapat free shipping-nya. Nah, dengan strategi ini waktu live streaming dikerjainnya juga hasilnya itu lumayan, tiket konversi saat live streaming-nya itu juga jadi nambah. Gitu. Karena kalau untuk barang-barang murah kan biasanya juga belum ke cover free shipping-nya. Jadi dengan adanya diskon biaya pengiriman yang diatur untuk minimum pembelanjaan lebih tinggi dari barang-barang satuannya, jadi mereka pada beli 2, dan juga tingkat konversinya juga lebih tinggi. Gitu. Oke, nah selanjutnya ini adalah logika perhitungan promosi. Jadi ini mungkin kelihatannya agak ribet, cuman cara ngelihatnya itu pertama kita lihat kotak yang paling dalam dulu, langkah 1, langkah 2, baru langkah 3. Jadi sebenarnya yang kita mau utarakan di sini adalah karena TikTok Shop itu kan punya beberapa promosi dari platform ya, kayak kadang-kadang kita bisa ngasih subsidi langsung dari harga barang, kita juga punya beli banyak lebih hemat dari platform, kita juga punya voucher, terus kita juga punya masih nawarin gratis ongkir dari TikTok. Nah, yang mau kita tunjukin di sini gimana sih kalau misalnya banyak banget promosi yang aktif untuk produk tersebut, terus nanti pelanggan itu melihatnya harganya yang mana ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi untuk supaya lebih mudah, aku kasih contoh-contoh kasus aja langsung di sini. Jadi katakanlah seorang pelanggan ini beli 3 jenis SKU yang berbeda. Yang pertama ini barangnya itu memiliki harga kampanye. Yang kedua itu barangnya itu punya obral kilat. Yang ketiga itu produk itu punya promosi diskon produk. Jadi yang merah-merah ini promosi-promosi yang bisa diatur sama teman-teman seller langsung di seller center ya. Sorry, pencet. Nah, kenapa saya kasih 3 contoh yang berbeda ini? Karena harga kampanye, obral kilat, dan diskon produk ini nggak bisa digabungin gitu. Jadi kalau misalnya ada harga kampanye, obral kilat, atau diskon produk, itu dia akan muncul berdasarkan prioritas. Jadi karena katakanlah misalnya karena prioritasnya itu adalah harga kampanye, baru obral kilat, baru diskon produk. Katakanlah si SKU 1 ini punya harga kampanye, tapi dia punya obral kilat juga, yang munculnya bakal hanya harga kampanye gitu. Oke, jadi setelah si pelanggan ini milih 3 produk ini, lalu dari platform atau dari TikTok Shop ngasih subsidi langsung ke harga SKU pertama yang punya harga kampanye, dan juga SKU ketiga yang punya diskon subsidi langsung dari TikTok. Gitu. Kenapa nggak ada subsidi langsung TikTok dari obral kilat? Karena subsidi langsung TikTok itu nggak berlaku untuk obral kilat. Gitu. Jadi katakanlah SKU 1 harga 15.000, yang kedua 10.000, dan yang ketiga 25.000. Karena subsidi di produk A ini nggak ada, yang adanya ini cuma di produk yang ketiga, jadi yang punya diskon untuk pada langkah pertama ini hanya produk yang ketiga. Jadi 25.000 dikurang 3.000. Jadi totalnya itu adalah 22.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000. Jadi untuk subtotal dari langkah pertama itu kita punya 47.000. Oke. Lalu untuk langkah yang kedua adalah setelah langkah diskon-diskon harganya ini selesai, baru kita masuk ke diskon-diskon untuk beli banyak lebih hemat dan juga voucher gitu. Dan yang ini yang kita hitung duluan adalah yang ditawarkan oleh seller atau penjual yang bikin. Jadi katakanlah ada juga promosi beli banyak lebih hemat, syaratnya beli 2 diskon, beli 2 untuk dapat 10%.
Dan juga ada juga voucher penjual beli 40.000 diskon 4.000. Yang dilihat itu adalah subtotal dari harga pertama dan juga berapa banyak barang yang ada di langkah pertama. Jadi karena beli banyak lebih hemat ini beli 2 diskon 10, dan dari customer-nya ini beli 3, jadi ini udah memenuhi syarat. Jadi dari promosi beli banyak lebih hemat udah dapat diskon lagi 3.700. Terus karena ada voucher penjual juga yang aktif di produk-produk ini dengan syarat beli 40.000 diskon 4.000, dan karena subtotalnya untuk langkah yang pertama adalah 47.000, jadi vouchernya juga bisa digunakan. Jadi diskon 4.000. Jadi dari 47.000 masih ada diskon lagi 3.700 dan juga 4.000 gitu. Jadi setelah dikurangin beli banyak lebih hemat dan juga voucher dari penjual, subtotal untuk langkah kedua adalah 39.300. Oke, setelah kita hitung diskon-diskon dari pelanggan, barulah kita hitung diskon-diskon yang ditawarkan oleh TikTok Shop. Jadi di sini kita punya promosi beli banyak lebih hemat dari TikTok, beli 5 diskon 10%, dan juga beli 30.000 diskon 3.000. Karena syaratnya yang untuk beli banyak lebih hemat harus beli 5 dan dia cuma beli 3, jadi untuk diskon ini nggak berlaku. Lalu untuk voucher dari platform yang beli 30.000 diskon 3.000, karena dari subtotal harga kedua masih 39.300, jadi vouchernya ini juga masih berlaku. Jadi setelah dapat diskon dari penjual, dapat lagi diskon dari TikTok Shop sebesar Rp3.000. Jadi subtotal di langkah ketiga adalah 36.300. Nah, setelah beres nih dari diskon-diskon harga barang, baru kita hitung ke ongkirnya. Jadi untuk ongkir beda ya sama diskon harga barang, karena kalau diskon harga barang yang dihitung duluan adalah diskon-diskon dari seller dulu nih, baru kita hitung diskon dari platform kalau masih bisa. Bedanya kalau sama ongkir, diskon ongkir pertama yang dihitung adalah diskon yang ditawarkan oleh TikTok Shop dulu. Terus kalau misalnya masih ada sisa, baru deh kalau misalnya dari seller juga bikin, baru dia kasih diskonnya. Jadi katakanlah dari 3 barang ini ongkirnya itu sebenarnya adalah Rp10.000. Lalu dari TikTok ada promo gratis ongkir, yaitu beli 30.000 gratis ongkir 15.000. Dan dari seller itu beli 30.000 gratis ongkir 5.000. Jadi kan ongkirnya 10.000, tapi dari TikTok ini karena beli 30.000 gratis 15.000, si semua ongkir 10.000 ini udah ke cover. Jadi kalau misalnya udah ke cover dari promonya TikTok Shop, walaupun teman-teman seller ini juga bikin promo gratis ongkir, ini nggak akan berlaku karena semua ongkirnya itu udah ditanggung oleh TikTok Shop. Kurang lebih seperti itu. Jadi total yang dibayar akhirnya 36.300 karena semua ongkirnya ini udah ke cover. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya mau bahas beberapa pertanyaan umum. Jadi untuk fitur promosi secara umum, sebenarnya ini cuma mau ngingetin aja sih sama teman-teman seller. Jadi yang menanggung biaya promosi untuk promosi yang dibikin oleh penjual itu adalah penjual ya. Jadi bukan TikTok Shop. Jadi kalau misalnya subsidi TikTok Shop itu dari teman-teman seller itu nggak usah ngatur karena kita yang ngaturin untuk teman-teman seller. Tapi kalau untuk promosi-promosi yang tadi saya jelasin, itu biaya yang terjadi, diskon yang terjadi ditanggung oleh penjual. Lalu, ini gimana sih cara bikin promosi, langkah-langkahnya gimana, terus apa aja yang harus diatur, apa aja yang harus diinput, produk apa aja yang harus dipilih, gimana caranya. Nah, ini semua bisa dilihat di TikTok Shop Academy yang bisa diakses dari seller center teman-teman semua. Jadi tinggal dilihat aja di Academy itu semua langkah-langkahnya dan juga
petunjuk-petunjukannya sudah cukup jelas di sana, jadi bisa langsung dipelajarin aja. Oke, lalu bagaimana cara mengedit dan menghentikan promosi yang sedang berjalan? Kalau misalnya mau ubah atau mau berhentiin promosi yang udah dibikin dan udah berjalan, ini bisa langsung diedit atau di stop langsung di Seller Center TikTok Shop yang PC. Kalau yang biasa pakai aplikasi juga untuk ngedit dan stop itu belum bisa untuk semua, hanya obral kilat dan voucher sekarang udah bisa juga gitu. Apakah pengguna dapat menggabungkan promosi penjual dengan promosi TikTok Shop? Nah, ini tadi udah aku jelasin ya. Jadi jawabannya adalah ya, hampir semua promosi penjual dapat digunakan bersama dengan promosi platform. Hampir semua, jadi ada yang nggak bisa juga. Jadi mungkin nanti bisa dibaca ulang slide yang sebelum ini tadi aku udah jelasin dengan contoh-contohnya. Lalu apakah saya dapat menerapkan minimum belanja pada promosi beli banyak lebih hemat? Nah, ini topik beli banyak lebih hemat ya. Jawabannya itu adalah tidak. Untuk saat ini penjual hanya bisa menetapkan minimum item. Jadi bukan minimum belanja ya, minimum item. Misalnya minimal beli 2 atau minimal beli 3. Apa perbedaan diskon tingkat 1 dan tingkat 2? Jadi minimum item dan diskon di tingkat 2 itu harus lebih besar daripada tingkat 1 kalau misalnya teman-teman seller ngatur untuk 2 tingkat. Jadi misalnya tingkat yang pertama adalah beli 2 diskon 20%. Nah, nanti untuk tingkat 2-nya itu harus lebih besar minimumnya dan juga diskonnya. Jadi minimum harus beli 3 dan diskonnya itu harus lebih tinggi dari 20%. Jadi bisa 30% contohnya, atau 21% pun itu juga udah bisa. Bagaimana cara kerja anggaran dan bagaimana jika anggarannya habis? Jadi penjual itu bisa menetapkan total anggaran untuk setiap promosi beli banyak lebih hemat yang dibikin, atau bisa juga memilih untuk tidak menetapkan total anggaran, itu juga bisa. Tapi kalau emang memutuskan untuk ngatur anggaran, ini bisa ditambah setelah dibuat. Jadi ini tidak usah khawatir. Tapi kalau misalnya anggarannya habis, nanti promosinya akan otomatis berhenti juga. Mengapa saya tidak dapat membuat promosi beli banyak lebih hemat? Nah, ini kalau misal tiba-tiba nggak bisa dibikin, mungkin Anda memiliki 10 promosi beli banyak lebih hemat yang aktif dan juga yang akan datang. Jadi maksimal tuh 10 bikin promosi ini. Atau mungkin saldo keuangan Anda negatif. Jadi mungkin bisa dilihat dulu apakah saldonya negatif. Tapi ini kemungkinannya kecil sih. Gitu. Topik selanjutnya untuk voucher. Bagaimana cara mengatur minimum belanja yang optimal untuk voucher saya? Nah, ini yang tadi aku juga jelasin. Jadi nanti bisa dilihat dan dihitung kira-kira berapa sih rata-rata nilai pesanannya dari toko, atau berapa sih rata-rata harga yang dijual di toko. Lalu dari situ nanti diatur deh minimum belanjanya untuk sedikit lebih tinggi dari rata-rata nilai pesanan atau rata-rata harga barang. Misalnya mungkin minimal bisa 1,2 kali lebih tinggi atau 1,5 kali lebih tinggi. Jadi idenya itu adalah gimana ngasih diskon ke pelanggan, tapi mereka harus beli lebih banyak dulu, gitu. Apakah pengguna harus mengklaim voucher penjual terlebih dahulu agar bisa memakainya saat check out? Jawabannya adalah ya. Pengguna harus mengklaim dulu dari halaman publik, seperti dari halaman display produk atau PDP, dari live stream, keranjang, atau halaman toko. Harga diskon setelah voucher diterapkan akan tetap ditampilkan di halaman detail produk meskipun voucher belum diklaim. Jadi hati-hati kalau misalnya emang mau pakai vouchernya, jangan lupa diklaim dulu vouchernya gitu. Bagaimana cara membuat voucher live interaktif? Caranya itu sama seperti cara bikin voucher reguler. Ini juga udah ada di TikTok Shop Academy. Cuman dengan singkatnya itu tinggal bikin aja di voucher di salah satu TikTok Shop. Tapi jenis vouchernya jangan lupa dipilih yang voucher live interaktif. Soalnya ada 2 tipe untuk sekarang, voucher umum dan juga voucher live interaktif. Bagaimana cara menentukan tugas mendapatkan voucher interaktif live? Jadi setelah voucher live interaktifnya dibikin, nanti itu sebelum live stream,
host yang terhubung dengan akun toko teman-teman seller bisa langsung melihat vouchernya, dan dia langsung bisa ngatur untuk mendistribusikan voucher tersebut saat live stream, dan nanti dia juga butuh untuk yang ngatur tugasnya itu juga dari hostnya. Jadi kalau dari sisi seller, dia cuma bikin vouchernya aja, cuman nanti saat didistribusikan barulah si hostnya itu yang nentuin kapan dia mau distribusiin si voucher live-nya dan juga tugas apa aja yang mau diatur untuk voucher tersebut. Nah, untuk topik diskon biaya pengiriman, dapatkah saya membatasi wilayah tujuan pengiriman? Jawabannya itu bisa. Anda dapat menentukan wilayah cakupan tujuan. Ini per kabupaten, kalau nggak salah, untuk promosi biaya pengiriman. Jadi nanti bisa diatur aja. Terus, dapatkah saya menentukan anggaran untuk diskon ongkir? Untuk saat ini belum bisa kalau anggarannya belum bisa langsung diatur, tapi Anda dapat menentukan wilayah, juga Anda juga bisa menentukan kriterianya, lalu bisa menentukan diskon, besaran diskon, seperti kayak mau cuma diskon Rp2.000 aja, atau mau cover semuanya biar jadi gratis ongkir, itu juga bisa. Jadi mungkin karena belum bisa anggarannya diatur, jadi mungkin kriteria promosinya ini bisa dibikin lebih ketat. Jadi supaya anggaran yang dikeluarkan itu juga nggak terlalu besar. Terus yang ketiga dan terakhir, mengapa saya tidak dapat membuat promosi diskon biaya pengiriman? Jadi syarat untuk dapat membuat promosi ini Anda harus melewati masa percobaan TikTok Shop terlebih dahulu. Jika udah lewat nih masa percobaan seller barunya, terus masih nggak bisa, coba deh periksa saldo akun. Karena untuk dapat membuat promosi ini, minimal saldo Anda itu adalah Rp1.500.000 atau $100 Amerika. Gitu. Oke, kalau dari aku pemaparannya sudah selesai. Mungkin aku kembalikan dulu ke Sigit sebelum kita masuk ke Q&A. Oke, halo Kak Arsyad. Untuk materinya sangat padat banget nih, sangat berbobot banget. Mungkin teman-teman seller, saya sendiri juga sambil nyatet-nyatet juga. Mungkin teman-teman seller juga kalau ada pertanyaan juga bisa langsung masukkan di kolom Q&A. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung dapet nih jawabannya. Oke, mungkin untuk Kak Arsyad kalau mau minum dulu dipersilakan Kak Arsyad atau masih oke? Minum dulu ya. Oke, boleh silakan Kak Arsyad. Mungkin sebelum kita langsung masuk ke Q&A-nya, kita ada sedikit pulse sedikit ya teman-teman. Jadi kita pengen tahu lebih lanjut nih. Menurut teman-teman, kita setelah mengadakan webinar itu pengetahuan teman-teman terhadap topik kita hari ini itu seperti apa, ataupun juga tentang tadi juga dari pembicara kita, Kak Arsyad, mungkin untuk penyampaian materinya bagaimana. Gitu, jangan ragu untuk berikan langsung poin tertinggi gitu ya, jika memang nantinya topik kita itu sangat membantu teman-teman untuk sukses berjualan di TikTok Shop. Oke, mungkin kita bisa langsung ready aja kayak ke Q&A. Beberapa pertanyaan sudah saya coba pilih-pilih. Ini mungkin kita mau make sure aja sih Kak. Jadi lebih ke arah, termasuk dari saya juga lebih ke arah make sure gitu ya Kak ya. Jadi untuk dari tadi kan Kakak udah jelasin ada yang namanya buy more save more, atau kita bahasa Indonesia boleh nggak sih Kak bilangnya grosir gitu ya. Kalau kita Mungkin sebutnya beli banyak lebih hemat sih. Beli banyak lebih beli hemat. banyak lebih Iya. hemat ya Beli bilangnya. banyak lebih hemat. Oke, beli banyak lebih hemat ini tadi atau BBLH ya, saya di singkatnya mungkin BBLH, terus juga ada voucher, juga ada tadi diskon pengiriman gitu. Itu kira-kira untuk ongkir ya, tadi atau potongan biayanya itu memang tadi dipotong dari seller ya, kayak berarti untuk Betul. semua total biayanya gitu ya kayak. Betul. Jadi kalau untuk semua promosi yang dibikin oleh seller itu biayanya ditanggungnya juga oleh seller ya. Jadi termasuk juga untuk biaya ongkir. Nah, kalau biaya ongkir itu nanti bisa diatur mau ditanggungnya berapa. Misalnya katakanlah biaya ongkir yang terjadi 15.000. Nanti kalau misalnya dari teman-teman seller mungkin oke, saya mau nanggung semua ongkirnya, itu bisa diatur untuk ongkirnya diatur untuk free untuk berapapun. Atau kalau misalnya mau nanggung
separohnya atau cuma beberapanya aja, itu nanti dikonfigurasi untuk pembuatan diskon biaya pengirimannya itu juga bisa diatur. Jadi bisa lebih ke taker lah untuk anggarannya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi pilihannya adalah full ataupun subsidi ya kita bilang ya, Parsial, Kak, ya. betul. Ya, subsidi atau parsial. Jadi nanti teman-teman seller bisa di text note lagi bahwa memang promosi. Jadi promosi ya nanti ya teman-teman create sendiri itu mungkin nanti seluruh biaya jadi nanti ditanggung oleh teman-teman seller, tapi juga mungkin bisa dihitung-hitung lagi biar nggak buntung nih gitu ya. Karena Karsyat beberapa seller juga terkadang itu juga menanyakan ke tim kami, tim edukasi itu perihal, Kak, kenapa ya ini kok biayanya justru jadi buntung seperti itu sih. Mungkin kalau boleh nih Kak, boleh nggak sih kita ke back ke yang tadi yang penjelasan Boleh. biaya, mungkin nanti teman-teman seller juga izin screenshot atau mungkin boleh dicatat Kak Boleh, untuk boleh. potongan biaya. Oke, jadi untuk teman-teman nanti Kak Arsyad akan bantu lagi untuk yang tadi perihal biayanya. Mungkin teman-teman kalau memang agak sulit untuk menangkapnya gitu ya, karena butuh proses pencernaan lagi nih Kak Arsyad mungkin Boleh, gitu boleh. ya. Mungkin bisa langsung dicoba screenshot. Sama tadi saya cuma mau make sure lagi untuk tadi kan ada buy more serve more, terus ada voucher, terus juga tadi ada juga gratis pengiriman. Ini saya lihat itu ada notes mengenai saldo akun. Gitu ya kayak berarti memang kalau dari masing-masing toko ini atau para penjual ini diharapkan itu memang sudah memiliki semacam balance tersendiri ya kayak. Ya, khusus untuk diskon biaya pengiriman harus ada balance kurang lebih Rp1.500.000. Nah, ini kenapa sih kita bikin kayak gini? Sebenarnya ini buat ngejaga aja, jangan sampai pas bikin diskon ini tapi malah jadi merugikan. Jadi kalau misalnya ada salah bikin atau salah konfigurasi, jadi ketika nanti balance-nya udah di bawah 100 langsung ke deactivate atau jadi non-aktif. Jadi lebih aman juga untuk teman-teman seller karena jangan sampai karena bikin promosi ini malah jadi buntung ya. Jadi gitu. Nah, kalau untuk saldo yang negatif, saldo yang negatif itu maksudnya ini terjadi biasanya kalau misalnya promosi yang dibuat oleh teman-teman seller itu ternyata jauh lebih besar angkanya dari pendapatan yang didapatkan. Misalnya katakanlah barang yang dijual itu harganya teman-teman seller itu barang-barangnya jualnya harga 10 ribuan. Terus mungkin pas bikin promosi vouchernya atau diskonnya atau diskon biaya pengirimannya itu terlalu besar. Biasanya itu terjadi kalau misalnya harga barangnya murah, katakanlah 10.000, 15.000. Terus pengaturan diskon biaya pengirimannya itu dibuat jadi free untuk semua. Jadi katakanlah harganya cuma 10.000, tapi yang jual di Jakarta, tapi yang beli misalnya di Padang, itu kan ongkirnya udah 25.000 sendiri ya. Terus kita bikin gratis, jadi itu udah minus 10.000 kan, karena pendapatan dari barang itu 15.000, tapi subsidi ongkir yang ditanggung udah 25.000. Nah, kalau itu terakumulasi kan jadi minusnya juga jadi lumayan. Jadi seperti itu, makanya kita maunya itu teman-teman seller itu juga lumayan aware dengan konfigurasi yang sudah diatur, makanya kita bikin rules juga untuk supaya memproteksi lah teman-teman seller supaya nggak buntung, berarti gitu. Oke, thank you Kak Arsyad. Jadi untuk teman-teman, jadi nanti mohon perhatikan lagi bahwa teman-teman itu harus jeli juga nih. Kira-kira naruh harganya ya Kak Arsyad. Jadi naruh harganya itu teman-teman juga harus perhitungan lagi. Dan tadi juga kalau untuk diskon biaya pengiriman, mungkin nanti perhatikan kembali bahwa memang teman-teman kalau bisa itu juga pastikan bahwa memang sudah ada balance saldonya terlebih dahulu. Nah, saldo ini yang nantinya juga bisa mencegah teman-teman untuk adanya minus tadi sesuai dengan tadi Kak Arsyad juga infokan. Mungkin kita lanjut lagi ke perihal ini sih Kak. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai beli banyak lebih hemat. Itu mungkin lebih ke arah kira-kira produknya ini apakah kombinasinya itu memang bisa diatur gitu. Diatur sendiri misalkan ya katakanlah yang bukan produk lama dan produk baru misalkan katakanlah produk paling populer
terus juga ada produk baru, ataupun juga kita kombinasinya, katakanlah kombinasinya memang yang kayak kita pengen sesuai apa ya, sesuai kebutuhan seller lah, tapi misalnya Bisa. katakanlah yang nggak disarankan itu oke berarti ya. Bisa. Jadi ketika kita bikin promosi beli banyak lebih hemat, selain kita atur jumlah diskonnya dan juga periode aktif dan juga anggaran, kita juga akan memilih produk-produk mana yang akan aktif untuk promosi ini gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah emang mau ngepromosiin barang baru nih, biasanya barang baru kan belum banyak yang tahu ya. Terus tapi kita juga punya barang yang emang dari dulu emang laris lah, katakanlah emang yang hero produk lah, katakanlah gitu. Terus kita bisa bikin kita bisa bikin itu promosinya katakanlah untuk beberapa produk yang laris dan juga beberapa produk baru. Dengan seperti ini diharapkan ketika jadi kan asumsinya pelanggan-pelanggan atau yang nonton live stream kan biasanya emang mau belinya untuk barang-barang yang emang laris kan. Tapi ketika dia lihat nanti, oh ternyata bisa dapat diskon nih, tapi harus beli barang yang satu lagi, which is barangnya itu adalah barang yang baru yang kita atur di promosi ini. Nah jadi nanti bisa diatur kayak gitu, jadi nanti baru diskonnya dapat setelah beli barang-barang tersebut gitu kira-kira. Makanya tipsnya atau rekomendasinya untuk beli banyak lebih hemat itu adalah harus jeli untuk pemilihan produk per promosi yang dibuat gitu. Jadi nanti dari pelanggannya itu juga bisa milih barangnya itu juga sesuai dengan besaran diskonnya yang dia udah diatur juga gitu loh. Oke, thank you Kak Arsyad. Jadi mungkin tadi ada tips juga dari Kak Arsyad bahwa memang kalau beli banyak lebih hemat, teman-teman lihat-lihat lagi nih, kira-kira produk-produk mana aja sih yang memang bisa teman-teman mainkan, terutama teman-teman di sini coba permainkan juga dari sisi ke arah saja. Jadi lebih Betul, ke arah kayak, duh nanggung nih, pengen lagi, tapi kayak betul. diskonnya untungnya bisa lebih banyak. Nah itu teman-teman coba bisa mainkan juga di beli Hmm. banyak lebih hemat. Hmm. Ini saya ada pertanyaan pribadi sih Kak, dari Betul, saya boleh. sendiri mungkin dari pertanyaan beli banyak lebih hemat ini di mana adalah ini promonya tuh sebenarnya bisa di set untuk saat live streaming doang nggak sih Kak sebenarnya? Kalau beli banyak lebih Oke, hemat. jadi bisa dilakukan seperti ini. Katakanlah kita mau live stream jam 6 sore sampai jam 7 sore. Jadi nanti bikin promosi beli banyak lebih hematnya itu nanti dipasin aja di jam itu. Jadi nanti ibaratnya emang aktif saat live stream aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak yang live voucher live interaktif bikin beli banyak lebih hemat khusus untuk live stream saat ini belum bisa. Tapi bisa diakalin dengan nyamain tuh periode aktifnya dengan periode pas live streamnya kapan kayak gitu. Oke, thank you Kak Mm-mm. Arsyad untuk jawabannya. Jadi tadi juga ada kebetulan saya perhatikan juga ada yang kayak nanya, Kak saya pas live streaming kok dikit banget nih yang check out. Mungkin untuk teman-teman yang kok sedikit banget nih yang kombinasikan dengan promo-promo yang tadi Kak Arsyad juga jelaskan. Oke, mungkin ada dua pertanyaan lagi ya Kak ya Ya sebelum boleh kita boleh. menutup kelas sore hari ini. Sebentar saya coba cari dulu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi pulse kita gitu ya, karena nantinya pulse ini kita akan bisa mencoba melakukan evaluasi untuk untuk webinar kita ke depannya. Jadi sebentar saya coba cari-cari dulu Kak, karena tadi agak mendem jauh. Oke, di sini lebih ke arah gini sih Kak. Ini perihal diskon biaya pengiriman. Pertanyaan pertama dari diskon biaya pengiriman ini adalah dari Kak Anonymous itu mengatakan nggak bisa bikin karena masih masa uji coba. Ini kira-kira Tuh. ada apa sih Kak kalau ada note seperti itu? Lalu Hmm. yang kedua mungkin ini lebih ke arah reasonal sih Kak. Kayak lebih ke arah dari Kak sebentar tadi saya ketemu. Pokoknya intinya adalah pertanyaannya lebih ke arah dari Kak Diana. Kak Diana ini menanyakan bahwa Kak bukannya di TikTok juga ada free ongkir ya? Kenapa kita harus Hmm. bikin lagi sih Kak diskon Oke. biaya pengiriman gitu sih Kak? Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi emang untuk bisa membuat promosi diskon biaya pengiriman itu syaratnya ada 3. Syarat yang pertama itu emang harus lolos masa uji coba atau masa percobaan TikTok Shop untuk seller baru.
Dan dua syarat lainnya itu adalah nggak boleh harus punya apa sih namanya saldonya itu lebih dari 1.500.000 gitu, dan juga nggak minus. Nah, kalau masa percobaan seller baru TikTok Shop, semua penjual yang baru daftar di TikTok Shop itu emang harus menjalani masa uji coba tersebut. Untuk cara melewatinya itu harus udah ngelewatin 500 order pertama dulu baru nanti lolos. Untuk detail peraturannya mungkin nanti bisa dibaca lagi, karena nanti bisa dari beranda nanti kelihatan kalau misalnya emang masih dalam masa uji coba, dan bisa langsung diklik aja biar ngelihat syaratnya apa aja sih, gimana sih biar saya lolos atau lebih cepat lolos tuh gimana caranya gitu. Itu emang peraturan dari kita. Terus yang kedua, kalau untuk pertanyaan kenapa sih harus bikin sendiri, kan TikTok Shop udah ngasih juga. Nah, jadi gini, betul TikTok Shop masih menawarkan subsidi biaya pengiriman. Namun makin ke sini kan kita juga makin terbatas juga untuk kuota pemakaian per minggunya untuk per customer. Jadi ini lebih ke jadi targetnya itu mungkin untuk pembeli-pembeli yang emang udah pembeli ibaratnya emang langganan. Jadi kayak emang apa namanya, kalau misalnya dia udah beli terus dia mau beli lagi karena voucher ongkir dari platformnya mungkin udah kepake kemarin, karena dari sellernya juga udah masih ngasih, jadi dia bisa tetap dapat si voucher biaya pengirimannya gitu. Jadi dia nggak kabur lah ibaratnya ke seller lain. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, thank you Kak Arsyad. Jadi tadi kalau memang masa uji coba adalah lebih penjelasannya ke masa Percobaan. probation ya, atau masa Probation, percobaan dari betul. Probation period. toko baru. Mungkin untuk teman-teman yang bingung dan penasaran, tadi kan Kak Arsyad bilang cari di homepage-nya, mungkin saya bisa bantu share sedikit aja kayak untuk link ke akademinya. Jadi nanti teman-teman coba bisa cek ke kolom chat, itu saya sudah bagikan untuk website ke link kita di Seller Academy, biar teman-teman bisa coba cek lagi kira-kira syarat dan ketentuannya apa aja sih biar lolos masa probation, sehingga teman-teman bisa coba nawarin lagi nih untuk promosi-promosi yang tadi ya Kak ya. Lalu tadi juga untuk kenapa alasannya mungkin bisa saya tambahkan sedikit, bahwa lebih ke arah juga memberikan loyalitas mungkin ya Kak ya, bilangnya ya, memberikan Betul. loyalitas juga kepada teman-teman, kepada para buyer dari teman-teman seller. Jadi nantinya pastinya mereka akan lebih intens lagi belanjanya, mudah-mudahan gitu ya, lebih senang lagi buat belanja di toko teman-teman. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu 5.13 nih Kak Arsyad, mungkin dari Kak Arsyad ada sedikit apa ya bilangnya, kata-kata mutiara nggak sih terhadap untuk para seller gitu ya, untuk bisa coba boleh. sesuatu atau gimana gitu. Boleh. Ya, mungkin kalau dari aku kata-kata terakhir, jadi kan dari tadi 3 promosi yang aku udah jelasin, mungkin nanti bisa dicoba dulu, terus dilihat performanya seperti apa, dan juga jangan lupa ngelihat promo-promo apa sih yang udah ditawarin sama udah platform. Jadi mungkin kalau platform udah ngasih diskon segini, mungkin dari sellernya juga ya udah deh saya tambahin lagi supaya lebih menarik, seperti itu. Terus mungkin bisa dicoba lebih dari 1 promosi nanti supaya bisa dilihat juga performanya mana sih sebenarnya promosi yang cocok untuk toko saya. Terus diskon berapa sih dengan minimum belanja berapa sih yang emang yang lebih cocok untuk pelanggan-pelanggan saya, dan diskon berapa yang buat saya itu biayanya nggak terlalu besar. Jadi ini sesuatu yang kita juga nggak bisa rekomendasiin, harus milih yang mana, diskon yang mana, dan kapan, karena setiap toko juga memiliki produk yang berbeda-beda dengan tipe produk yang berbeda-beda. Jadi saran dari kita dicoba aja dulu sedikit-sedikit, coba 1, coba 2, terus nanti dilihat performanya seperti apa, mana yang cocok. Gitu. Jangan Oh, sampai
bikin promosi itu malah jadi buntung karena kita pengennya ke teman-teman seller punya bikin promosi supaya lebih untung seperti itu. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa langsung dipraktekin aja. Tadi juga yang dari Kak Arsyad sudah infokan juga, jadi praktekin, evaluasi gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa coba dikit-dikit dulu gitu. Oke, mungkin untuk beberapa teman-teman yang pertanyaannya masih belum bisa terjawab dari saya dan Kak Arsyad dan juga tim edukasi, mohon maaf karena waktunya juga sudah, bukan sudah ya, waktunya mungkin tidak mencukupi gitu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan lainnya, dan mungkin dari saya pribadi juga terima kasih untuk teman-teman seller dan juga Kak Arsyad yang sudah hadir di kelas webinar sore hari ini. Mohon maaf jika memang dari kami gitu ya ada kesalahan juga ketika menjelaskan webinar di sore hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi poll survei, kita tunggu beberapa saat gitu ya. Mungkin kalau Kak Arsyad mau live juga dipersilakan gitu ya. Karena kita bisa menunggu beberapa saat dulu untuk pulse. Terima kasih Kak Arsyad untuk kelas sore hari ini, dan mungkin untuk teman-teman yang sudah mengisi pulse duluan juga nggak apa-apa untuk melakukan untuk meninggalkan Zoom meeting kita di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai jumpa.